Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisa terdengar suara saya ya? Bisa. Ya, oke. Izinkan saya share screen dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur tentunya pada pagi hari ini, apapun kondisi dan keadaan kita, kalau kita masih bisa hidup sampai dengan hari ini, kita bisa bernafas, kita tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya ajak kita semuanya, yuk kita naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita tidak akan pernah goyah ketika kita terus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Engkau Tuhan kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia.
padan, ku mampu atasi semua bersamamu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus sumber kuatku. Haleluya, haleluya. Kira-kira kira-kira. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ini janji-Mu buat kami. Kami percaya ketika kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya Engkau sanggup membawa kami boleh melewati badai apapun. Karena ada satu kekuatan ilahi yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau dengarkan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Om Jimmy yang akan memimpin kami dalam doa-doa, dan setiap kami semua yang hadir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatasi oleh apapun, walaupun kami secara virtual, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan sanggup melawat kami, firman Tuhan yang berkuasa sanggup mengubahkan hidup kami. Ketika kami mendengar, ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kami yakin, kami percaya kuasa-Mu dahsyat menjamah kami, sehingga kami diubahkan, kami dipulihkan, kami diperbaharui, dan kami dibawa untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai dengan ayat ke-31. Sekali lagi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya yakin dan saya percaya setiap kita semuanya yang selalu hidup, menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan biar setiap firman yang seringkali kita baca, kita dengar, kita renungkan, bukan hanya sekedar masuk sebagai bahan pengetahuan dalam otak kita, tetapi kita harus lakukan, hidupi itu, dan saya percaya akan mendatangkan satu kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca sepintas ayat ini, kita jadi tahu dan kita jadi mengerti bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, Saudara. Kita punya kekuatan yang sangat-sangat terbatas. Tidak ada manusia yang hebat, yang kuat dalam segala hal, tidak ada. Setiap kita pasti punya kekuatan yang sangat terbatas. Tidak ada orang yang luar biasa dalam artian hebat begitu. Pasti kita punya kelemahan. Dan sesungguhnya kita juga
harus sadar bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh sebenarnya. Di satu sisi mungkin kita kelihatan orang melihat kita tuh kuat dan lain sebagainya, tetapi ketika orang tidak melihat kita itu sedih, kita itu nggak kuat sebenarnya. Nah itulah membuktikan bahwa kita itu sepertinya kita itu adalah manusia yang rapuh sesungguhnya dan tidak ada yang sempurna. Kekuatan kita segala sesuatu terbatas dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu perlu buat kita semuanya untuk menyadari bahwa ada saat-saatnya mungkin dalam hidup kita itu sedang dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, begitu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dan Tuhan memberikan satu satu kebenaran yang luar biasa dan seharusnya kita pegang itu bahwa ayat 29 katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi saat kita lelah, saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, sesungguhnya kita bisa mengalami kekuatan Tuhan karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bahkan pada saat kita kehilangan semangat sekalipun, dikatakan di sana menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Nah itulah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang seperti Yesus yang selalu ada buat kita. Dan saat-saat tertentu, saat kita lemah, dia berikan kita kekuatan. Saat kita hilang semangat, dia tambahkan kepada kita semangat. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Anda dan saya boleh mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Kita rindukan setiap hidup kita selalu mengalami pembaharuan lepas pembaharuan. Terutama dan di dalamnya juga termasuk di dalamnya adalah kekuatan kita. Seperti saya katakan tadi, ada kalanya kita nggak kuat, ada kalanya kita nggak mampu. Seorang ibu di tempat kami melayani, seorang istri dikagetkan ketika suaminya sakit gitu ya. Dan kemudian kok sakitnya kok cukup lama, nggak, akhirnya diperiksakan ke dokter dan akhirnya seperti ada tumor begitu saudara. Nah, dalam kondisi yang seperti itu ya otomatis sebelum-sebelumnya dia kuat, dia rasa wah kesana sini luar biasa enjoy dan tiba-tiba dalam mendengar begitu hasilnya begini, wah terus harus di endoskopi dan ketika di endoskopi harus tunggu 2 minggu tunggu hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Selama menunggu hasilnya itu aduh dia gelisah, dia ini kekuatannya seperti langsung drop aja begitu. Sebelum-sebelumnya ceria dan lain sebagainya tiba-tiba langsung harus mengalami situasi yang begitu sulit gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita yang terbatas itu, kekuatan kita yang up and down itu, kita harus sadari itu dan kemudian kita harus minta kepada Tuhan supaya kita terus diperbaharui. Saya percaya kekuatan kita yang terus diperbaharui, kita mengalami pembaharuan dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita mampu menjalaninya akan membuat Anda dan saya tetap survive, bahkan tetap ada di rel kebenaran firman Tuhan. Walaupun badai seperti apapun terjadi, Anda dan saya diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit sekalipun, Tuhan mau supaya Anda dan saya tetap ada di rel kebenarannya. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kita nggak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kita tetap ada di relnya Tuhan. Kita tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Kita tetap ada dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Nggak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, bahkan nggak akan loncat ke kanan ke kiri. Tapi kita tetap stay di situ, ikuti semua petunjuk Tuhan, ikuti semua apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya saudara dan saya akan mengalami. Oleh sebab itu saudara, yuk kita lihat. Kira-kira kekuatan Allah yang terus diperbarui dalam hidup kita itu seperti bagaimana? Kalau kita perhatikan janji-janji Tuhan, bahwa selalu ada kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara bisa baca dalam Efesus 1 ayat 19 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita yang percaya dikatakan di situ bahwa kita akan mendapatkan kekuatan gitu ya. Dan kekuatan itu hebat, betapa hebat kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasa Roh Kudus atas hidup kita. Ya kan? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya Anda dan saya yang hidup dalam perkenanan Tuhan, percayalah
ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang hebat atas kita. Nah, kita harus sadari hal itu. Itu janji Tuhan buat semua orang-orang yang percaya. Maka dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kulewati. Segala perkara dapat aku jalani. Karena Dia, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi artinya kita sebenarnya mampu melewatinya. Karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Hanya seringkali kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu serasa lebih besar daripada kekuatan kita. Kita merasa Goliat yang besar itu lebih hebat daripada kekuatan kita. Padahal di dalam kita ada kuasa yang hebat atas kita. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudara, yuk kita belajar pada pagi hari ini. Gimana sih supaya kita menjadi pribadi yang selalu mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbaharui di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Ya saudara ya, saya yakin, saya percaya setiap kita semua hari-hari ini sedang mengalami situasi-situasi yang di luar ekspektasi ya. Dan bahkan kita merasa bahwa kenapa harus terjadi ini seperti ini. Tapi percayalah, inilah janji Tuhan. Ada kekuatan yang hebat atas kita, di dalam kita. Ada kekuatan yang luar biasa sehingga kita cakap menanggung segala bentuk perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu sebab itu kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Yuk gimana caranya supaya kita dapat merasakan, menikmati kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Ya, bukan berarti kita menjadi orang yang kuat dalam segala, enggak, tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap ada dalam kebenaran Tuhan, dan kita juga merasakan ada satu kekuatan yang berbeda yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang saya ceritakan tadi, saudara ya, si ibu ini ketika mendengar bahwa suaminya harus divonis sakit seperti itu, terus kemudian saya kontak dia dan saya katakan saya mau datang ke rumah dan saya mengadakan perjamuan kudus di sana. Oh, senang sekali dia. Oke, iya Pak, nanti silakan, kita janjian kapan, akhirnya kami datang. Saya datang, terus kemudian kami berdoa, kita adakan perjamuan kudus secara khusus buat suaminya yang sedang sakit itu. Dan puji Tuhan, saudara, saya mendengar ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga setiap kali ketemu dan bertanya, saya kontak dengan WA selalu berkata, kan Om Dadang pernah sampaikan firman Tuhan, God is good all the time. Jadi apapun keadaannya Tuhan tetap baik. Wah, puji Tuhan, saudara. Itu ada satu kekuatan Allah yang terus mengalir. Walaupun dalam kondisi sulit, ada satu kekuatan yang terus mengalir dan terus diperbaharui. Nah, oleh sebab itu saudara, yuk kita belajar bagaimana caranya supaya kita terus mengalami pembaharuan yang kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Yuk, yang pertama kita lihat di ayat yang ke-28 dari Yesaya 40 tadi, saudara ya. Dikatakan di sana begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Diawali dengan pemahaman sebuah pertanyaan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Pertanyaan ini menggugah saya, saudara. Ketika Tuhan berkata, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tidak lain dan tidak bukan ini berbicara tentang pengenalan akan Allah, saudara. Ketika dia bertanya, tahu nggak sih kamu? Dengar nggak sih? Gitu. Aku ini Tuhan Allah yang kekal, yang sanggup, yang sudah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini berbicara tentang pengenalan akan Allah. Sampai akhirnya Tuhan berkata, kamu tahu nggak? Gitu. Kamu dengar nggak sih? Gitu. Tidak lain dan tidak bukan. Ini Tuhan sedang berkata bahwa ini pengenalan tentang Allah. Kenal nggak engkau dengan Tuhan? Nah, jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, supaya Anda dan saya semakin menjadi pribadi yang tetap mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbarui, tidak lain dan tidak bukan Anda dan saya harus semakin mengenal Tuhan. Kalau dikatakan tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Jadi kita dapat mengetahui, kita dapat mendengar, kita dapat meyakini bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang kekal, saudara.
Nah, dalam konteks ini Tuhan secara spesifik menyampaikannya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan tidak hanya berkata, aku adalah Allah yang berkuasa, aku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal, saudara. Pengenalan akan Allah akan melahirkan kesadaran tentang Allah yang kekal. Apa itu Allah yang kekal, saudara? Jadi dengan kata lain, yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah pengenalan akan Allah. Dan lebih spesifik lagi, mengenal Allah, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal. Artinya apa, saudara, Allah yang kekal? Saudara, Allah yang kekal itu artinya begini, saudara. Allah yang kekal itu yang tak terbatas oleh waktu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Itu Allah yang kekal. Jadi artinya bahwa Tuhan yang sudah pernah berada di masa lalu kita, membereskan segala bentuk masa lalu kita. Dia juga saat ini dia bekerja, di masa sekarang ini dia bekerja. Dan juga dia menyediakan masa depan yang penuh harapan di depan sana yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika Tuhan berkata, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Allah itu Allah yang kekal. Artinya Allah yang kita sembah, Allah yang sudah mengerjakan hal yang sempurna atas hidup kita di masa lalu kita. Atau dengan kata lain begini, saudara, Tuhan yang sanggup menolong Anda dan saya di masa yang lalu. Di masa yang telah lalu engkau alami mujizat, engkau mengalami kuasa, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Di masa sekarang ketika engkau harus menghadapi kesulitan sebesar apapun, Tuhan juga sanggup menyelesaikan. Bahkan ketika engkau harus menuju perjalananmu sampai kepada masa yang akan datang yang gak pernah engkau tahu sekalipun, Tuhan siapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu pengertian dari Allah yang kekal, saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, tidakkah engkau tahu? Tidakkah kau dengar? Aku ini Allah yang kekal. Artinya aku Allah yang sudah menolongmu di masa yang lalu. Hari ini juga aku sanggup menolongmu. Bahkan di hari-hari depanmu yang kau nggak pernah tahu, aku juga sanggup mengadakan mujizat buatmu. Itulah yang disebut dengan Allah yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Allah. Tetap yakin, tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah yang akan membuat engkau boleh mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Hidupmu akan terus mengalami kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Karena setiap saat, setiap situasi dan keadaan engkau selalu berkata, aku punya Tuhan yang kekal, yang bekerja di masa lalu. Dia sanggup lakukan masa sekarang pun Tuhan sanggup kerjakan hal yang dahsyat. Bahkan di masa depanku yang aku nggak pernah tahu, Tuhan juga sanggup melakukannya. Tidaklah heran Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, pastikan hidupmu semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan akan menyadarkan dan meyakinkan kita bahwa Allah tetap bekerja dengan ajaib dan sempurna dari waktu ke waktu, saudara. Baik dulu, sekarang, dan yang akan datang di dalam hidup ini. Jadi hal yang pertama, supaya kita menjadi pribadi yang terus mengalami kekuatan Allah yang diperbarui hari lepas hari, pastikan hidupmu semakin mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan akan terus menyadarkan kita dan meyakinkan kita bahwa Allah tetap bekerja dengan ajaib dan sempurna dari waktu ke waktu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Itulah kunci kekuatan Allah yang terus diperbaharui dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yuk kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 31, ayat yang sudah tidak asing lagi tentunya, saudara ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya tidak akan berbicara tentang Raja Wali. Saudara bisa carilah di Google. Raja Wali itu gimana tinggalnya di
di pegunungan gitu kan ya. Terus dia setiap kali ada badai bukannya dia turun ke bawah, dia malah naik. Saudara bisa carilah itu. Tapi saya tidak akan berbicara tentang Raja Wali. Tapi saudara perhatikan ayat ini dengan jelas. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang bisa mendapatkan kekuatan yang baru terus-menerus. Kekuatan yang baru, kekuatan yang terus diperbaharui hanya dimiliki oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi saudara ya, hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang posisinya tepat di hadapan Tuhan, yaitu apa? Selalu dalam kondisi menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau yang pertama tadi, kita sudah tahu mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita sadar dan tahu bahwa kita punya Allah yang kekal. Tapi yang posisi yang kedua ini adalah di mana Anda dan saya menempatkan posisi yang tepat. Yaitu apa? Harus menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya tidak lain dan tidak bukan ini berbicara tentang bagaimana Anda dan saya harus selalu didapati berada di dalam hadirat Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya selalu berada di hadirat Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam situasi seperti itu. Ini bukan bicara soal cara, saudara ya. Ini juga bukan bicara tentang tentang liturgi atau metode, bukan. Ini berbicara tentang selalu berada di hadirat Tuhan. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan kalau ada di antara kita orang-orang yang digerakkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan cara doa puasa 3 hari 3 malam. Boleh, saudara. Dengan cara terus masuk dalam di kamar berjam-jam menyembah Tuhan, nggak apa-apa. Bagus itu kalau memang Tuhan gerakkan Anda untuk mengikuti itu. Dan Roh Kudus menguatkanmu, membawamu untuk sampai ke sana. Itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Dia harus dengan kegiatan-kegiatan. Tetapi bagaimana caranya walaupun dengan kegiatan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya seperti layaknya HP. Kalau saudara punya HP maunya dalam kondisi baterainya full terus, saudara ya. Betul kan? Baterainya kurang, waduh tinggal 50%. Kalau bisa ada charger, ini kemanapun kita pergi, di mobil juga ada ngecas untuk ngecas, saudara ya. Terus kemudian kalau pas kita datang kemana, bawa charger supaya karena apa? Tujuannya adalah supaya HP kita dalam posisi on terus gitu ya. Kuotanya ada, terus kemudian sinyalnya bagus, HP-nya nyala. Nah, kita rindukan semuanya selalu always on kan begitu. Kalau kita punya HP. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itulah yang mendapatkan kekuatan baru. Jadi pribadi-pribadi yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Pribadi-pribadi yang selalu stay connected to God. Dia adalah pribadi yang mendapatkan kekuatan baru. Anda dan saya kalau kita selalu rindu ada di hadirat Tuhan. Itu akan membawamu untuk tetap akan menikmati kekuatan yang baru. Kekuatanmu akan terus diperbarui. Jadi tetaplah berada di hadirat Tuhan. Itu kunci yang kedua supaya kita bisa mengalami yang namanya kekuatan yang terus diperbarui. Pastikan engkau connect terus dengan Tuhan. Engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan hidupmu selalu berada dalam hadirat Tuhan di setiap situasi dan keadaan. Serta dalam segala aspek kehidupanmu. Connect terus dengan Tuhan. Kalau engkau terus connect dengan Tuhan, walaupun mungkin ada beberapa saat engkau tidak bisa ngomong. Saya ingat saudara ketika saya sakit, saudara, saya nggak bisa menyembah dalam artian ngomong secara seperti layaknya saya memimpin penyembahan begitu, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Memang kondisinya seperti itu, tapi saya tetap mau ada di hadirat Tuhan. Saya setel lagu-lagu rohani, saya ikut ngamenkan lagu-lagu rohani itu, saya ikut mengangkat tangan walaupun sulit, saya ikutin semuanya. Saya sambil dengar pujian walaupun saya nggak bisa nyanyi pada waktu itu, saya dengar pujian dan ketika dengar pujian seperti ada satu kekuatan yang luar biasa yang membuat saya terjamah oleh Tuhan sehingga saya bisa menangis, saya bisa menyembah Tuhan walaupun kemampuan mulut saya untuk berkata-kata begitu sangat terbatas. Jadi artinya kalau engkau selalu hidup dari hadirat Tuhan, engkau selalu pakai kesempatan untuk bisa cari hadirat Tuhan, sembah Dia, agungkan Dia. Saya percaya ada kekuatan Allah yang
terus diperbarui dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap ada dalam hadirat Tuhan setiap waktu kita kini bisa melihat. Oleh sebab itu penting buat kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yuk mari kita tetap berada di hadirat Tuhan. Jangan sampai kesibukanmu, jangan sampai masalahmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan sampai, tetapi biarlah apapun yang terjadi, segala aspek kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk tetaplah connect dengan Tuhan. Engkau dimanapun engkau berada, engkau di mobil, engkau di pekerjaan, di kantor, connect lah terus dengan Tuhan. Aku sembah engkau, aku percaya. Jujur saya kalau lagi nonton video dikirim siapa segala macam, kalau itu hal-hal yang ini saya amenkan, amin Tuhan. Yes Tuhan, ketika saya dengar lagu pujian yang dinaikkan, saya bilang amin, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu bukti connect dengan Tuhan, dan saudara akan terus mengalami kekuatan yang baru saat engkau lakukan itu. Pemazmur 73, Mazmur 73:28 dia berkata, tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara perhatikan, dia mampu menceritakan pekerjaan Tuhan, dia mampu mengerti kehendak Tuhan ketika dia tetap dekat kepada Allah. Dia tetap connect dengan Tuhan. Connect terus dengan Tuhan. Dia mampu menceritakan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan Mazmur 62 yang ayat 2 dan 3 yang sudah tidak asing lagi. Hanya dekat Allah saja aku telang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota betengku, aku tidak akan goyah. Aku akan terus mengalami kekuatan yang diperbaharui dan diperbaharui saat aku dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya pada pagi hari ini. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Saudara perhatikan, kata yang dipakai kekuatan yang melimpah-limpah. Ini adalah kekuatan yang terus-menerus diperbarui. Itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala situasi hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10 saudara perhatikan. Ini kuncinya. Seperti yang saya katakan tadi. Mengenal Allah yang maha tahu. Mengenal Allah yang kekal itu. Dan ada di hadirat Tuhan. Ayat 10 dikatakan. Kami senantiasa. Kata senantiasa itu terus menerus saudara continue. Membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami senantiasa percaya bahwa Allah kami bekerja dari waktu ke waktu. Kami senantiasa yakin, ya, perhatikan. Kami senantiasa yakin, kami senantiasa ada di hadirat Tuhan. Kami selalu membawa, kata membawa itu terus menerus menempel dalam dirinya dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ajak saudara, sebelum kita akan masuk dalam doa-doa kita, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya yakin, saya percaya dari antara kita yang sedang mengalami situasi yang sulit dalam hidupmu, dan engkau sedang membutuhkan kekuatan yang baru. Kemarin saya dari penjara, saya melihat ada banyak orang-orang yang sedang dalam kondisi gundah gulana. Mereka membutuhkan kekuatan yang baru. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu, kami sadar siapa diri kami. Kekuatan kami terbatas, tapi hari ini kami bersyukur Tuhan berikan petunjuk kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang boleh mengalami pembaharuan kekuatan hari lepas hari. Kami harus tetap ada di hadirat Tuhan. Kami tetap harus yakin bahwa Allah kami adalah Allah yang kekal, yang bekerja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan kuasanya tidak berubah. Hari ini setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, hari ini setiap kami yang sedang mengalami situasi sulit, hari ini kami semua yang sedang mengalami kekuatan yang drop, yang down, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kami, dan terus sadarkan kami untuk kami tetap connect dengan Tuhan, menyembah, menikmati hadirat Tuhan, suka akan hadirat Tuhan, dan meyakini mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang bekerja dulu sekarang sampai selama-lamanya, adalah Allah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu, kami terima mujizat kesembuhan, kami terima kuasa Tuhan, kami terima kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.